Diam, semuanya diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dye sensitized solar cell. Nah, dari kelompok kami sendiri terdapat 4 anggota, yaitu saya sendiri sebagai moderator pada hari ini, yaitu Furkan Sanjay Hartawan dengan NIM G7055. Selanjutnya, Lalu ada saya sendiri, Raffi Kurniawan Junior dengan NIM G7093. Saya Muhammad Iqbal Fauzi dengan NIM G7083. Dan saya Ahmad Farudin dengan NIM G7002. nah, pada hasil diskusi kami mengambil sumber dari salah satu jurnal, yaitu dengan judul Pelatihan Pembuatan Dye Sensitized Solar Cell Sederhana untuk Siswa SMP 161 Jakarta. Nah, dalam jurnal ini membahas terkait komparasi dua buah, yaitu buah naga dan buah blackberry. Pengertian DSSC akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pengertian DSSC. Apa sih itu DSSC? DSSC atau yang bisa disebut dengan Dye Sensitized Solar Cell atau kita sebut juga bisa sebagai sel surya sensitif berwarna adalah jenis sel surya generasi ketiga dengan mengembangkan teknologi baru, yakni menggunakan pewarna sebagai penyerap cahaya matahari yang nantinya akan dikonversi dari energi matahari menjadi energi listrik. Yang berarti sebenarnya fungsinya itu sama seperti sel surya pada lainnya. Akan tetapi, DSSC menggunakan pewarna dalam prinsip kerjanya. Jadi, zat pewarna yang sensitif terhadap cahaya tersebut berfungsi untuk mengabsorpsi atau menyerap cahaya matahari serta menghambat elektron dan hole. Pewarna yang digunakan itu bisa bermacam-macam, seperti pewarna organik, sintetik, dan lain-lain. Berikut ada ilustrasi skema gambar dari mekanisme kerja yang pada DSSC. Mungkin akan dijelaskan nanti ketika slide mekanisme kerja. Oke, boleh dilanjut. Oke, sejarah dari perkembangan DSSC. Sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, DSSC merupakan jenis sel surya dari generasi ketiga yang dimana menggunakan teknologi baru, yaitu perwarna. Terdapat generasi sebelumnya, yaitu generasi pertama, yakni sel surya dengan silikon kristalin, contohnya menggunakan molikristalin dan polikristalin. Lalu generasi kedua ada sel surya dengan film tipis, contohnya menggunakan kadmium telluride atau CDTE, dan copper indium gallium selenide atau CIGS, dan silikon amorf. Nah, barulah di generasi ketiga ini terdapat sel surya dengan teknologi baru yaitu menggunakan pewarna yang tadi itu kita udah membahas sekarang kita membahas DSSC, lalu ada perovskite, quantum dot, dan OPV. Pada tahun 1991, Michael Gratzel dan Brian O'Regan menciptakan sebuah prototipe DSSC yang dinilai efisien nih guys. Oleh karena itu, DSSC sendiri dikembangkan sebagai alternatif sel surya dengan biaya yang lebih terjangkau serta penggunaannya yang lebih fleksibel dibandingkan dengan sel surya silikon atau generasi sebelumnya. Teknologi tersebut tuh terus berkembang guys dengan banyaknya inovasi menggunakan berbagai jenis pewarna baru demi mencari pewarna yang lebih efektif serta efisien dalam peningkatan penyerapan cahaya serta perbaikan elektrolit untuk stabilitas yang lebih baik. Oke, selanjutnya fungsi DSSC. Fungsi DSSC kita terfokus pada dua, yaitu sebagai penyerapan cahaya dan penghasil energi listrik. Dan yang paling digaris bawahi adalah penghasil energi listrik. Aliran elektron melalui sirkuit eksternal menghasilkan energi listrik yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, seperti menyalakan perangkat atau menyuplai energi ke jaringan listrik. Boleh, next. Struktur komponen DSSC. DSSC terdiri dari pertama TCO glass
adalah jenis kaca yang memiliki sifat transparan dan konduktif, yang memungkinkan cahaya untuk melewati sambil mengantarkan arus listrik. Yang kedua ada semikonduktor. Semikonduktor di SiC biasanya menggunakan lapisan yang terbuat dari titanium dioksida. Yang ketiga, pewarna organik. Molekul pewarna organik yang menyerap cahaya matahari dan berperan penting dalam proses penyerapan foton dan generasi elektron. Yang keempat, ada elektrolit. Elektrolit sebagai media transfer muatan dan berfungsi mengisi kembali elektron pada molekul pewarna yang telah tereksitasi dan kehilangan elektron. Dan yang terakhir yaitu counter elektroda. Umumnya terbuat dari grafit atau bahan konduktif lainnya. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya ada prinsip kerja dari DSSS sendiri. Yang pertama, absorpsi cahaya oleh pewarna. Nah, teman-teman sekalian, kita dapat melihat mungkin dari ilustrasi. Nah, di sini garis putus-putus atau garis kuning ini adalah paparan cahaya atau foton partikel cahaya yang masuk ke pewarna yang kita gunakan. Nah, pewarna di sini dalam konteks ini kita menggunakan buah naga dan BlackBerry sesuai dengan referensi yang kita gunakan. Nah, pada tahap ini eh, kita ada di fase HOMO atau highest occupied molecular orbital. Nah, di sini tingkat energi tertinggi yang masih terisi elektron dalam satu molekul warna. Selanjutnya, nanti akan tereksitasi menuju ke tahap LUMO di sini. Nah, barulah ketika tereksitasi di tahap LUMO ini, nanti akan keinjeksi elektron ke titanium dioksida. Nah, disinilah kita masuk ke prinsip kerja yang kedua. Nah, di sini titanium dioksida bersifat semikonduktor, teman-teman sekalian, sehingga akan menangkap elektron yang tadinya tereksitasi. Nah, disinilah proses eh, titanium dioksida akan menyerap karena eh, titanium dioksida tadi bersifat semikonduktor. Nah, selanjutnya yang ketiga, pergerakan elektron di sirkuit eksternal. Nah, ketika titanium dioksida menyerap elektron dari fase LUMO tadi, barulah elektron tersebut keluar sirkuit dan keluar sirkuit dan kita bisa melihat panahnya di sini bergerak dan disinilah aliran listrik itu eh, ada teman-teman sekalian. Yang mana arus aliran ini atau arah ini atau sirkuit ini menciptakan suatu alur listrik yang nanti akan dikembalikan lagi ke tahap semula. Nah, disitulah kita masuk ke poin yang keempat yaitu regenerasi pewarna oleh elektrolit. Nah, di sini ketika elektron tadi sudah melintasi seluruh sirkuit, maka akan kembali ke counter elektroda. Nah, dari sinilah eh, dioda akan teroksidasi, iodida akan teroksidasi menjadi triiodida dan nanti akan kembali lagi ke tahap berikutnya. Dan itulah regenerasi elektrolit oleh katoda dan itulah tahapan terakhir dari prinsip kerja DSSC sendiri. Selanjutnya, Oke teman-teman, jadi di sini data yang dihasilkan dari jurnal tersebut. Jadi jurnal tersebut itu dilakukan oleh siswa, 40 siswa lebih tepatnya, dan juga dibagi menjadi kelompok. Nah, kita lihat di sini K1 sampai K10. Nah, lalu data yang dicari dari buah tersebut adalah data beda potensial dan kuota arus. Lalu dari data beda potensi dan kuota arus ini kita bisa menghitung gayanya yang di rumusnya adalah beda potensial dikali kuota arus. Nah, lalu bisa kita lihat di sini data yang dihasilkan uh, adalah data yang dibagikan secara rata dari panitia kepada siswa-siswa tersebut. Oke, mungkin bisa di next.
Nah, ada di sini terdapat diagram perbandingan setelah data tersebut dikumpulkan. Jadi data tersebut bisa kita lihat bahwa BlackBerry penyelesaiannya itu lebih baik teman-teman daripada buah naga. Walaupun dari data tersebut banyak errornya karena dari lapisan cahaya dan lapisan elektrolit yang dibagikan itu tidak merata dioleskan oleh siswa-siswa tersebut, yang dimana membuat banyak error yang terjadi pada data tersebut. Oke, dari situ mungkin data bisa saya jelaskan dari jurnal tersebut. Oke, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, teman-teman sekalian, jadi dye sensitized solar cell ini tentu dengan fungsi ataupun dari pemaparan yang telah kita sampaikan sebelumnya, sangat menawarkan sangat banyak menawarkan keunggulan biaya produksi yang rendah, terus proses produksinya juga sederhana. Dapat dilihat dari percobaan ataupun salah satu referensi yang kita ambil hanya dengan mengambil buah naga dan juga BlackBerry, terus juga fleksibilitasnya tinggi. Nah, hal tersebutlah yang membuatnya cocok untuk aplikasi di gedung ataupun perangkat elektronik seluler dan IoT. Selain itu, DSSC juga dapat berfungsi baik dalam kondisi minim cahaya dan diaplikasikan pada permukaan transparan seperti jendela. Tentunya, DSSC ini sekarang lagi gencar-gencarnya untuk dikembangkan. Dan dalam pengembangan tersebut, tentu kita akan berfokus kepada peningkatan stabilitas dan efisiensi, termasuk pewarna berbasis ruthenium dan bahan organik yang tahan UV dan suhu tinggi, serta inovasi bahan elektroda seperti grafen untuk meningkatkan performa jangka panjang. Nah, terakhir ini adalah beberapa sumber yang kami ambil, dan sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.